Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, khususnya TOEFL, IELTS, kosakata, dan sebagainya. Dengan moto atau tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Ini bestseller di Indonesia, Alhamdulillah. Hasil penelitian saya ketika S2 dan S3 dulu. YouTube ini juga sebetulnya hasil penelitian saya sejak 2015 sampai 2020 ketika saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Jambi. Jadi selama 5 tahun lebih itu saya mau menemukan cara mengajar menjawab soal-soal TOEFL dengan mudah dan gampang dipahami. Jadi beberapa kali saya mengganti cara mengajarnya, cara menyampaikannya, dan hasilnya dalam bentuk channel YouTube ini. Channel ini sudah mari lebih dari 250 ribu subscriber, diteliti oleh 9 peneliti, 4 skripsi S1 dari 3 universitas yang berbeda, kemudian 5 artikel jurnal oleh 5 kelompok dosen yang berbeda juga. Bahkan salah satunya dari Tasikmalaya menghasilkan bahwa channel YouTube saya ini, mereka menganalisis 1.500 komentar di channel ini dan mendapatkan angka 84% positif dengan metode apa ya? Metode penelitiannya dalam bentuk sentimen analisis. Jadi positif dan tertinggi dibandingkan 2 channel YouTube lainnya di Indonesia. Oke, demikian pengantar. Nah, jadi kita langsung saja mendiskusikan skill reading berikutnya yaitu skill 10. Masih bicara tentang kosakata. Jadi ada 4 skill dalam longman preparation ini yang bicara kosakata. Pertama skill 8. Pada skill 8 fokusnya adalah eh, menemukan makna dengan bantuan eh, strukturnya. Misalnya ada koma, misalnya ada tanda dash, misalnya ada garis, kemudian ada kata-kata for example, dan seterusnya. Such as, dan seterusnya. Jadi membantu kita memahami makna kata-kata sulit. Yang kedua, skill 9 itu fokus kepada eh, word parts, bagian kata. Misalnya kayak kalau ada kontra-kontranya berarti dia berlawanan. Kalau ada miss-missnya berarti error, sama dengan kesalahan, dan seterusnya. Nah, skill 9 ini masih berkaitan dengan kosakata, kita menggunakan konteks kalimat untuk menentukan makna dari kata-kata sulit. Konteksnya itu maksudnya gini. Jadi dalam tes TOEFL ini kadang-kadang ditanyakan makna kata yang Anda tidak mungkin Anda tidak paham. Nah, tapi dalam kasus ini kadang-kadang bacaan itu memberikan indikasi yang jelas tentang makna kata tersebut. Contohnya ini. Ini ada kalimat The barges headed across the lake. Barges itu menuju eh, menyeberangi ya mereka maju menyeberangi danau tersebut. Barges menyeberangi danau. Nah, kata barge itu kemungkinan apa? Karena dia dikatakan menyeberangi danau, kereta api nggak mungkin menyeberangi danau, pesawat enggak, bicycle enggak, boat, perahu yang mungkin. Nah, jadi barge ini arti sebenarnya kan perahu tongkang ya. Tapi karena kita anggap kita tidak tahu misalnya, tapi dari kata-kata yang ada di sekitarnya kita bisa menebak maknanya. Itu yang dimaksud dengan memahaminya dengan konteks. Karena kan dia menyeberangi danau. Nah, begitu. Nah, dalam tes TOEFL kadang-kadang kosakata itu bisa diketahui maknanya dengan cara seperti ini. Andaikan kita tidak tahu barges itu apa.
Nah, biasanya kosakata itu ya ciri-ciri pertanyaannya adalah what is the meaning? Manakah berikut ini yang maknanya paling dekat dengan baris tujuh dan seterusnya. Kemudian jadi kata tersebut yang kita cari nanti di bacaannya. Nah, di mana menemukannya? Nah, pertanyaan ini biasanya memberitahu di baris keberapa kata tersebut ditemukan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, temukan kata tersebut dulu dalam bacaan. Jadi jangan langsung menebak. Kalaupun adik-adik tahu, berarti jangan langsung ditebak. Kesalahan fatal itu ketika tahu langsung ditebak ini yang mana. Tapi enggak, lihat dulu dalam konteksnya. Kata tersebut konteksnya yang mana. Kemudian baca kalimat yang berisi kata tersebut dengan hati-hati. Lalu lihat konteks, petunjuk konteksnya untuk membantu memahami makna. Pilih jawaban yang mengindikasikan konteks tersebut. Seperti yang kita diskusikan barusan, yaitu barge itu dia menyeberangi danau. Dengan asumsi kita tahu arti headed, kita tahu arti cross, kita tahu arti lake. Nah gitu. Oke, langsung saja di halaman 295 ya, latihan 10. TOEFL exercise 10, nomor 1 sampai 4. Nah, pada baris kedua, in line 2, the word widow artinya apa? Kata widow itu maknanya apa? Mari kita lihat baris kedua, ini dia. Hmm. Oh, sebentar ya, baris keduanya yang ini ya. Nah, di buku yang sebenarnya baris keduanya yang ini, bukan yang ini. Berulang kali saya bilang bahwa ketika saya memindahkan eh, dari PDF ke PPT itu eh, halamannya atau barisnya jadi berbeda. Nah, jadi ini maksud di sini Black Widow baris kedua, kata widow itu maksudnya apa? Menjadi widow. Baris The Black Widow ya, baris kedua. Ini dia, Black Widow-nya dari sini. Nah, mari kita lihat. The Black Widow, widow yang hitam mendapat namanya karena si betina diketahui membunuh si pejantan sesudah mereka kawin dan sebagai hasilnya dia menjadi widow. Oke, kita ulangi lagi. Widow, si widow hitam tadi, kan kita nggak tahu arti widow nih. Mendapatkan namanya karena si betina diketahui telah diketahui membunuh si jantan setelah mating. Mating ini kan mate. Mate itu artinya kawin dan sebagai hasilnya menjadi widow. Jadi si betina membunuh pejantannya setelah kawin dan dia menjadi widow. Nah, apa makna widow itu? Jenis racun kah? Enggak. Apakah widow itu laba-laba jantan yang mati? Enggak. Kan yang yang disebut widow di sini adalah yang betinanya. Human victim, korban manusia dari enggak ya. Ini ya, barangkali yang paling tepat ini. A female, si betina whose mate yang pasangannya mati. Nah, widow itu asli sebenarnya kan janda. Black widow janda hitam. Nah, kenapa dia disebut itu? Itu tadi ketika diketahui dia membunuh non to kill the male sesudah mereka kawin, dia menjadi janda. Oke, demikian. Number two, which of the following is closest in meaning the word globular? Pada baris kelima. Ini dia globular. Nah, kembali kita baca kalimatnya. The Black Widow is rather distinctive in appearance. Jadi Black Widow ini agak mudah eh, cukup berbeda ya dari penampilan. Dia memiliki tubuh yang globular, shiny, bercahaya. Ukuran dan bentuknya seperti kacang. Kacang apa namanya? Kacang polong. Tahu ya kacang polong itu yang bulat-bulat. Jadi seperti kacang polong. Nah, yang mana yang seperti kacang polong?
Apakah terbuat dari tanah, bercahaya, warnanya ini dia, round, bulat. Karena kacang polong itu kan bulat, globular body, jadi tubuhnya itu bundar, round. Number three, kata ample in line 7 indicate that spider is, ini dia ample. Jadi the female, si betina ini dianggap more ample, lebih ample daripada yang jantan. Kira-kira 4 kali lebih besar dari rata-rata. Jadi 4 kali dia lebih besar. Jadi ample dia lebih besar nih. Lebih ample sama dengan lebih besar. Mana dia? Large. Bukan feminin, bukan bintik-bintik dengan warna, bukan normal. Jadi yang pejantan, oh sorry, yang betina itu dianggap cukup considerably ya, more ample, lebih besar daripada berapa besarnya? Kira-kira 4 kali. Number four, which of the following has the same meaning as the word mortal? Apa makna mortal itu? Nah, Black Widow, gigitan Black Widow itu kadang-kadang menyebabkan kematian. Ini harusnya huruf kecil ya. Koma, tetapi tidak lazim juga untuk gigitan Widow itu mematikan. Kadang-kadang dia bisa membuat mati ya, mematikan. Gigitannya bisa mematikan, tetapi tentu saja tidak lazim mematikan. Jadi mortal ini sama dengan deadly. Bukan sakit, bukan beracun, bukan bukan nyeri dan bukan sakit. Nah, sekali lagi untuk menambah kosakata, saya menyarankan adik-adik baca dari awal sampai akhir. Setelah selesai membahas ini, baca lagi. Kemudian akan menambah kosakata kita. Apa sih arti southern ini? Dangerous, misalnya throughout, dan seterusnya. Nah, sekarang nomor 5, kata decent pada baris kedua. Mari kita lihat. Kita geser ininya dulu. Ini dia. Nah, tornado terjadi di seluruh dunia, tetapi for reason, untuk beberapa alasan, para ilmuwan tidak sepenuhnya dapat mendiscern kenapa terjadinya sebagian besar itu di Amerika Serikat. Mari kita lihat kembali, tornado terjadi di seluruh dunia, tetapi untuk beberapa alasan, para ilmuwan tidak sepenuhnya apa di sini. Mengapa sebagian besar kejadian yang tornado itu adanya di Amerika Serikat? Apakah present? To present bisakah? Di sini ganti present nggak cocok ya. Understand ini barangkali. Jadi para ahli tidak sepenuhnya memahami the great majority occur kenapa seringkali terjadinya sebagian besar itu di Amerika. Tidak dapat menyebabkan, enggak. Tidak dapat misrepresent, enggak. Number six, the word propel in line six. Propel di baris mana propel? Ini dia ya. Nah, in general, tornado cuts a path a few hundred years and lasts less than an hour. Rata-rata dari sini ya, rata-rata tornado itu mungkin propel, propel sendiri pada kecepatan 15 atau 20 mil per jam. Nah, mungkin propel sendiri, mungkin bergerak sendiri, mungkin berkembang sendiri, mungkin menghancurkan sendiri, mungkin inhibit sendiri. Jawabannya ini ya, propel bergerak ya, bergerak. Itu di halaman mana nih? Oh, halaman 296 ya. Sekali lagi silahkan dibaca ini dari awal sampai akhir untuk menambah kosakata adik-adik. Which of the following, manakah yang paling dekat maknanya dengan kata devastating? Ini dia. Yang tornado yang paling devastating yang tercatat terjadi pada 18 Maret 1925 di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana. Yang paling devastating.
Nah, tidak ada petunjuk di sini. Mari kita lihat kalimat sebelumnya barangkali. Tornado, tetapi tornado dapat juga lebih buruk, jauh lebih buruk daripada rata-rata. Baru dilanjutkan kalimatnya, tornado yang paling devastating tentu yang paling buruk, paling destruktif, menghancurkan. Bukan menggambarkan, bukan lembut, bukan menentukan. Jadi cari kata-kata ini sendiri ya maknanya, Dede. Begitu cara menambah kosakata. Jadi kita menambah kosakata dari konteksnya. Number eight, the word swill in line 10. Di baris 10, mana dia? Eh, travel, bla bla bla. Ini dia. Traveling at melaju dengan kecepatan rata-rata 60 mil per jam. Angin di pusat badai tersebut swill around sekitar lebih dari 200 mil per jam. Angin di pusat badai tersebut swirl around, berputar-putar ya mestinya. Ini dia circle. Bukan menurun, bukan meningkat, bukan settle, bukan menyusun. Oke, demikian. Eh, Nanti kita lanjut lagi pada skill 11 untuk reading. Jadi kesimpulannya, setidaknya sampai hari ini ada 3 cara menebak makna kata sulit dalam tes TOEFL reading. Pertama, melalui strukturnya, bisa saja tanda baca kayak koma, tanda kurung, atau kata-kata seperti such as, for example, dan seterusnya. Yang kedua bisa dari bagian kata, misalnya ada kata kontra, ada kata miss, ada kata tri misalnya, dan barusan tergantung konteks kalimatnya. Oke, jangan lupa menjadi member channel ini. Member itu bisa dedek keuntungan jadi member adalah eh, pertanyaannya langsung saya jawab. Yang kedua, setiap bulan lebih awal bisa menonton video saya. Kalau yang bukan member 2 bulan kemudian atau sebulan kemudian baru bisa nonton. Kalau adik yang jadi member langsung. Dan bisa mengakses semua 620 lebih video di channel ini. Hanya 20.000 per bulan. Kalau dipotong, di-cut pada bulan berikutnya, no problem. Oke, thank you for attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.